Hi guys, welcome to our online service. I wish you all a happy Saturday and I hope you guys are doing well. And before we get started into our praise and worship and hear the word of God, let's pray together. So let's pray, guys. Our Heavenly Father, thank you so much, Lord, for today. You've given us another chance to listen to your word, to praise your name and worship your name, Lord. We pray so that your presence will be with us and let you speak to us, Lord, be in our hearts, and we open our hearts to you. Only in Jesus' name we pray. Amen. Karena Dia hanya bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu,
pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Shalom, selamat malam teman-temanku yang dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur pada malam hari ini setiap kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan telah tiba saatnya untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin dinyatakan bagi setiap kita pada malam hari ini. Sebab itu mari kita meminta hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk biar firman Tuhan itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu, kami dapat berdiri sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Itu begitu berharga ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini sungguh boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dari hari ke hari Tuhan, kami boleh terus diubahkan Tuhan untuk boleh semakin menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat hari ini Tuhan kami memohon, biarlah kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami. Kiranya Roh Kudus boleh menaruh firman itu di dalam hati setiap kami. Dan firman itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Kami memohon biarlah Roh Kudus menolong setiap kami bergerak di tengah-tengah setiap kami. Dan juga hamba berdoa, Tuhan tolong berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu ini supaya boleh hanya sungguh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, saya mengajak setiap kita untuk kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 hingga yang ke-14. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 hingga yang ke-14, saya akan membacakannya bagi setiap kita. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terlebih lagi melakukannya. Teman-teman, keadaan COVID-19 ini tentu menjadi keadaan yang tidak kita inginkan pastinya. Karena COVID-19 ini mungkin sebagian besar orang harus mempostpone atau menunda rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan setiap kita pun lebih banyak harus menghabiskan waktu di rumah daripada di luar rumah. Bahkan tentu sebagian besar anak-anak muda yang mungkin biasanya keluar, berjalan-jalan, hangout bersama-sama ya dengan teman-temannya pada malam minggu di weekend, ini tidak bisa sebebas seperti dulu lagi. Dan kita pun juga merasa dengan seringnya di rumah ini nampaknya kita semakin dipisahkan satu sama lainnya. Keadaan pandemi COVID-19 ini
membuat kita resah dan khawatir oleh karena dampak-dampak yang dihasilkannya. Namun walaupun demikian teman-teman, saya percaya di atas semuanya ini, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Dia sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Hal yang seperti inilah yang juga dialami oleh Elia. Jikalau teman-teman membaca di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga teman-teman ya, di situ nanti teman-teman akan memperhatikan bahwa Elia itu mendapatkan ancaman dari Isabel, istri dari Raja Ahab, Raja Israel. Isabel itu hendak membunuh Elia sehingga ancaman ini membuat Elia begitu takut dan ia terpaksa harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya teman-teman. Dan ia kabur teman-teman dari Israel ke Yehuda dan ke padang gurun. Padahal teman-teman, di satu pasal yang sebelumnya itu teman-teman, Elia itu baru habis mengalami perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan dia baru membunuh 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Tapi kini keadaannya berganti 180 derajat. Elia penuh dengan rasa takut dan gentar. Tapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu hal yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan Elia. Elia di dalam keadaan yang begitu takut dan batinnya yang begitu tertekan, teman-teman. Dia lari. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, Tuhan tidak meninggalkan Elia sendiri. Jikalau teman-teman lihat di dalam ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 di situ ya, Tuhan itu mengirimkan dua kali teman-teman, malaikatnya sebanyak 2 kali, itu untuk mengirimkan makanan dan minuman sehingga Elia itu dapat tetap memiliki kekuatan. Secara khusus dia nanti akan berjalan ke Gunung Horeb teman-teman. Dia melakukan perjalanan selama 40 hari teman-teman. Di ayat 8 seperti itu ya. Kita dapat melihat Elia tidak sendirian. Tapi Tuhan menyertai Elia. Ketika itu Elia pun sampai di Gunung Horeb. Dan ketika sampai, Tuhan menanyakan pada Elia. Kita lihat di ayat yang ke-9, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jikalau kita pikir, mengapa Tuhan yang Maha Tahu menanyakan sebuah pertanyaan seperti ini kepada Elia? Bukankah Allah pasti tahu? Ini adalah salah satu cara Tuhan sebenarnya teman-teman untuk memulihkan hati Elia. Sehingga Elia menyatakan apa yang sebenarnya dia alami. Di ayat ke-10 dia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi engkau, bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ketika itu, Tuhan berkata firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu terjadilah fenomena alam yang terjadi teman-teman. Tiba-tiba datanglah angin yang begitu besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Lalu setelah angin itu datanglah gempa, tapi Tuhan juga tidak ada di dalam gempa itu. Dan setelah gempa itu, datanglah api. Dan untuk ketiga kalinya terjadi hal yang sama. Tuhan tidak ada di dalam api itu, teman-teman. Setelah api itu, kemudian datanglah sebuah suara yang kecil, teman-teman. Kalau di LAI, teman-teman, ya kita melihat itu dikatakan itu sebagai angin sepoi-sepoi basah itu di ayat yang ke-12. Tapi di beberapa terjemahan itu dikatakan sebagai soft whisper, sebuah bisikan yang begitu lembut. Ada suara yang kecil. Dan ketika Elia
di dalam keadaan yang sunyi senyap mendengarkan suara yang kecil itu, dia kemudian menutupi mukanya itu ya dengan jubahnya, teman-teman. Dia tahu itu suara Tuhan. Sebuah ekspresi dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan di dalam keadaannya yang begitu hening, di dalam keadaan yang begitu tenang dan private, di mana hanya ada Tuhan dan Elia. Tuhan sedang ingin memulihkan keadaan hati Elia. Sebab Tuhan mengerti Elia. Tuhan mengerti isi kedalaman hati Elia. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan Elia. Keadaan ini menjadi begitu personal, teman-teman, dan intimate bagi seorang Elia. Mazmur 25 ayat 14 berkata, dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan seorang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada dia. Teman-teman, di dalam ayat tersebut, kata bergaul karib itu menggunakan bahasa Ibrani, yaitu sode, teman-teman ya. Sode itu seperti sebuah sofa atau divan panjang ya, teman-teman. Divan itu kayak sofa panjang, tempat duduk panjang, di mana terdapat kelompok orang yang sudah akrab, yang saling mempercakapkan hal yang privacy dan rahasia, teman-teman. Umumnya ada suatu konsultasi pribadi di mana seorang akan memberikan nasihat kepada lawan bicaranya. Di dalam keadaan yang begitu personal dan intimate ini, teman-teman, Tuhan sedang menyatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada Elia. Tentu kita tahu Elia itu adalah seorang yang takut akan Tuhan, bukan? Elia melakukan pelayanannya semata-mata untuk Tuhan. Dan di dalam keadaan yang begitu personal ini, selanjutnya Elia mendapatkan encouragement dan rancangan Tuhan yang pada akhirnya akan memulihkan hati Elia. Dan ternyata sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan Elia di masa yang akan datang. Teman-teman nanti baca ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Di situ di dalam keadaan yang begitu hening, Tuhan menyatakan apa yang menjadi rancangan, yang menjadi perintah yang harus Elia lakukan, teman-teman. Di situ dikatakan Elia itu harus kembali ke jalan yang semula dia lewati melalui padang gurun dan ke Damsyik. Di situ dia harus mengurapi seorang yang bernama Hazael yang akan menjadi raja Aram. Kemudian dia juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi yang akan menjadi raja atas Israel. Lalu dia juga harus mengurapi Elisa yang akan menjadi penggantinya. Nah, ini sebuah encouragement, teman-teman. Karena dengan demikian, Elia tidak perlu khawatir akan pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukannya, akan ada yang melanjutkannya kembali, yaitu oleh Elisa, yaitu anak rohaninya, teman-teman. Dan bukan hanya itu, 3 orang ini, Hazael, Yehu maupun Elisa, ini juga akan menjadi alat penghakiman Tuhan atas Israel. Dan tidak hanya berhenti di situ. Tuhan kembali lagi memberikan encouragement-nya kepada Elia. Dikatakan Tuhan itu meninggalkan 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal dan tidak mencium kepada Baal. Teman-teman. Saya percaya ketika Elia sudah mendapatkan encouragement ini, ketika dia kembali ke jalan yang semula, ke Damsyik, teman-teman, hati dia udah tidak sama seperti ketika semula dia datang. Dia kini sudah moralnya sudah bangkit, teman-teman. Karena apa? Karena sebuah perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Karena divine encounter itu telah mengubah Elia di dalam apa? Satu tempat yang begitu hening dan private dan personal, teman-teman. Dari kisah Elia ini, setidaknya kita mendapati 3 hal yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan menyertai kita di dalam keadaan yang tidak enak seperti ini, teman-teman. Tuhan menyertai kita sama seperti Tuhan menyertai Elia. Yang kedua,
Tuhan itu mengerti kita. Sama seperti Tuhan mengerti Elia. Ketiga, Tuhan mempersiapkan kita. Sama seperti Tuhan mempersiapkan Elia. Saya percaya teman-teman. Melalui COVID-19 ini Tuhan sedang ingin mengembalikan hal yang paling basic di tengah-tengah anak-anaknya. Di tengah umat Tuhan. Yaitu hubungan yang akrab dan yang intim kepadanya. Sebab ini sudah semakin hilang teman-teman. Oleh karena zaman yang ada teman-teman. Waktu-waktu yang begitu sibuk telah mengambil waktu-waktu yang begitu intim, yang begitu berkualitas dengan Tuhan. Sehingga saya mendorong teman-teman, ayo mulailah ambil kembali Alkitabmu. Dan renungkan setiap firman Tuhan yang ada di dalamnya. Dan janji-janjinya lebih banyak daripada kita mengisi hidup kita, waktu-waktu kita dengan hal-hal yang memuaskan daging. Dengan kesenangan-kesenangan duniawi, teman-teman. Ayo, teman-teman. Ambil waktu ini untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan, untuk semakin memperdalam relasi kita bersama-sama dengan Tuhan. Lalu, mulailah, teman-teman. Bangunlah mesbahmu bersama dengan Tuhan. Mesbah doamu, teman-teman. Untuk teman-teman bisa peka dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Di hari-hari ini. Saya percaya, teman-teman, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mereset segala hal. Termasuk di dalam tubuhnya sendiri. Supaya anggota-anggota tubuhnya, gereja Tuhan itu, saling terkonek kepada Sang Kepala. Tidak lagi kepada agenda pribadinya, tetapi kepada Sang Kepala, kepada Tuhan itu sendiri, teman-teman. Supaya tubuhnya dapat mengerti apa yang harus dilakukan di masa-masa saat ini, teman-teman. Kembali menata ulang fondasi relasi kita bersama dengan Tuhan. Kalau dulu mungkin kita mengatakan kita nggak ada waktu, tapi sekarang malah banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk kita isi bersama dengan Tuhan, membangun relasi bersama-sama dengan Tuhan. What next after COVID-19? We don't know. But I am sure that God has been preparing His believers for something bigger in future. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya itu untuk sesuatu hal yang besar di masa yang akan datang. Apakah teman-teman siap? Mulailah saat ini ambil komitmen teman-teman. Kembali menata ulang relasi bersama dengan Tuhan. Dan kita menyadari kita adalah tubuh Kristus. Kita nggak bisa hidup sendiri teman-teman. Kita butuh dikuatkan dan saling menguatkan. Saya mendorong setiap kita juga teman-teman. Mari hubungi temanmu, kuatkan mereka kalau mereka sedang mengalami pergumulan. Atau mungkin teman-teman sedang mengalami pergumulan, teman-teman juga boleh sharing kepada mereka yang tentu adalah anak-anak Tuhan. Adalah komunitasmu, teman-teman. Mari saling menguatkan, bangunlah atmosfer yang saling mempedulikan satu sama lainnya, teman-teman. Teman-teman bisa pakai WhatsApp, Line, begitu banyak media sosial yang bisa digunakan. Dan doakan mereka. Saling mendoakan. Teman-teman mungkin bisa men-sharingkan hal ini kepada pembina rohani kalian. Atau kakak rohani kalian. Teman-teman sharingkan. Mungkin teman-teman mau didoakan. Terbukalah teman-teman. Mengapa? Karena kita adalah satu tubuh Kristus, teman-teman. Kita harus bersama-sama memikul namanya beban itu bersama-sama dengan teman-teman. Dengan orang-orang percaya lainnya. Sama-sama. Jangan egois, teman-teman. Mari. Saya mendorong. Dan jangan lupa yang paling terutama adalah relasimu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami begitu lemah. Di waktu-waktu ini, mungkin di dalam kamar kami, Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami mungkin lebih banyak mengisi waktu kami untuk
memuaskan keinginan daging kami dan kesenangan-kesenangan duniawi lainnya ya Tuhan. Tetapi kami sadar itu semua nggak bisa memberikan kepuasan yang sejati. Pada akhirnya kami bisa bosan Tuhan. Karena kami tahu kami diciptakan seharusnya untuk menyembah kepadamu, untuk dipuaskan di dalam Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan pakai waktu-waktu yang ada ini untuk kami menata ulang kembali fondasi relasi kami dengan Engkau Tuhan. Biar kami menyadari, walaupun kami di dalam keadaan Tuhan yang tidak ideal, tetapi kami menyadari dalam keadaan ini pun Engkau beserta dengan kami, Engkau mengerti ke dalam isi hati kami yang kami paling butuhkan Tuhan. Dan Engkau sudah mempersiapkan setiap kami untuk sebuah rencanamu di masa yang akan datang. Kami mengamini semua hal itu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan tolong setiap kami di dalam relasi kami dengan sesama kami. Kami tidak mau egois, tapi biarlah kami juga boleh saling menguatkan. Bahkan ketika kami menyadari kami lemah, biarlah kami tidak memikul itu sendiri, tapi kami boleh men-sharingkan ini juga kepada orang-orang yang bisa kami percaya ya Tuhan. Karena kami percaya tubuh Kristus seharusnya saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung satu sama lainnya ya Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya sandaran yang kami sandarkan. Kami boleh terus bergantung hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk rancanganmu di masa yang akan datang. Itu suatu hal yang besar yang akan kami hadapi di masa-masa ini. Tolong persiapkan kami Tuhan. Sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan cinta akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Father, we know you are with us. Touch our hearts, Lord. Let your presence be with us, because we believe your name can move mountains. Your name is above all names, Father, and we would like to praise your name today. Thank you, Jesus. The head that once was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at his feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty, the radiance of perfect love now shines for all to see. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. The fear that held us now gives way to him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive in me. Your name is victory. All praise will rise to Christ our
just watched in vain, was borrowed for 3 days. His body then would not remain. Our God has robbed the grave. Our God has robbed the grave. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Selamat malam teman-teman semua. Kita bersyukur kita bisa menyembah Tuhan bersama. Kita bersyukur karena meskipun kita terpisah, tapi kita tetap diberikan pengharapan oleh Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua di rumah masing-masing, kita akan berdoa bersama untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Lalu kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk masa liburan kita. Sebagian besar kita sudah berlibur dan tentu kita akan meluangkan waktu kita banyak di rumah aja. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjadi kreatif, menggunakan waktu kita dengan baik. Dan kita berdoa juga untuk tahun ajaran yang baru ke depan, apakah yang melanjutkan sekolah ataupun kuliah, supaya Tuhan menolong, membuka jalan. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk gereja kita, rencana untuk reopening ibadah di gereja, supaya Tuhan menolong. Mari itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu untuk kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena kami tetap berada dalam perlindungan daripada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami, ya Tuhan, bahkan mungkin orang tua kami mengalami kesulitan dalam usaha mereka, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang mengalami kesulitan, Tuhan, dalam bisnis dan pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi ini. Bapa, berkati mereka ya Tuhan. Engkau yang buka jalan, Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Kami bersyukur untuk perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih kepadamu. Tetap lindungi kami, Tuhan. Jauhkan kami dari semua virus-virus yang ada sekitar kami, Tuhan. Kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati kami. Kami juga mau berdoa pada malam hari ini untuk sebagian besar kami sudah memasuki masa liburan. Tuhan, tolong kami supaya bisa menggunakan waktu secara efektif dan kreatif. Mungkin kami bisa menemukan skill yang baru, kami bisa menemukan hobi yang baru. Tuhan menolong kami. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk beberapa teman-teman kami yang akan melanjutkan kuliah, Tuhan, dengan dalam kondisi yang kurang pasti ini, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan, Kau yang menolong mereka, buka jalan bagi mereka. Kalau mereka harus menjalani kuliah di awal ini dengan online, Tuhan, Kau yang tolong mereka. Bahkan kami yang masuk sekolah, Tuhan, di tahun ajaran, kami juga nggak tahu apakah akan dikerjakan secara online ataupun secara fisik. Kami berdoa supaya Tuhan, Kau menolong. Berikan pemerintah kami, Tuhan, kemampuan, hikmat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk pendidikan di Indonesia. Tuhan, Kau yang tolong. Kami mau berdoa juga untuk rencana reopening ibadah di gereja, Tuhan. Yang berdoa supaya Tuhan menolong, supaya perencanaan bisa dilakukan sematang mungkin dengan mengikuti semua protokol kesehatan yang ada, Tuhan. Sehingga kerinduan kami bahwa kami bisa tetap bersekutu bersama Tuhan, tetapi kami tetap dalam perlindungan dan kesehatan yang terbaik. Kami berdoa supaya Tuhan lindungi semua para leaders, Tuhan, yang memutuskan kebijakan-kebijakan. Tuhan, berikan hikmat. Bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan juga yang menolong, supaya semua pelayan Tuhan ini tetap dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari virus, Tuhan, COVID yang sedang menyebar ini, Tuhan. Yang berdoa, Tuhan tolong. Angka daripada
grafik juga yang kami lihat Tuhan, agak ada peningkatan Tuhan. Doa kami di hadapan-Mu, Tuhan tolong. Ada kekhawatiran terjadi gelombang kedua, doa kami di hadapan-Mu. Kami memegang kendali atas kehidupan kami, atas dunia ini. Tuhan tolong supaya pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan kami bisa berjalan lagi sebagaimana mestinya. Perencanaan yang kami buat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi meskipun itu ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi begini, di tengah-tengah kesulitan ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat melangkah. Tuhan, Engkau tolong kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah menyembah Tuhan, sudah dengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan kami ingin masuk ke dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan itu turun atas kami. Dan berkat Tuhan itu kami rasakan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami bisa merasakan berkat Tuhan itu, kami juga berusaha untuk bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Di rumah kami, bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami. Ini doa kami demi Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa bersyukur. Amin. God bless you. Thank you guys sudah ikutin kita punya online worship service. Buat yang baru and mau connect, boleh follow IG kita @teendisciple_GKBJ. Stay safe, stay happy. See you next service. God bless you. The radiance of perfect love now shines for all to see. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King.